Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Janiwero. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah legenda cuy, legenda Putri Duyung. Jadi kalau kalian belum tahu ya, Putri Duyung adalah sebuah makhluk mitologi manusia yang dari ujung rambut sampai di pinggang cuy ya adalah berbentuk sosok manusia cuy, berwujud manusia, akan tetapi dari pinggang sampai di bawah itu adalah ikan. Oke, jadi kalau kalian belum tahu cuy ya, bukan hanya di benua yang lain cuy tentang ada mitos Putri Duyung atau legenda cuy, tetapi di Indonesia ini cuy, di Indonesia tercinta kita cuy, ada juga mitos tentang Putri Duyung cuy. Jadi mitos tentang Putri Duyung itu ada, kalau saya kan tinggal di Buton cuy, jadi ada istilahnya di legenda tentang Wandiundiu. Oke, mungkin asing terdengar bagi kalian cuy, tapi itu bahasa Buton cuy. Bukan nama orang, nama wa itu untuk sebut untuk perempuan cuy, Wandiundiu. Jadi saya akan menjelaskan tentang legenda ini cuy, dengan saya akan menaruh beberapa ilustrasi cuy, agar kalian tidak jenuh ketika menonton. Masa saya menceritakan tentang legenda Putri Duyung, saya seperti begini cuy, jadi kan garing cuy, terlalu polos video cuy. Oke, mungkin saya akan menambah musik. Oke, jadi legenda tentang Putri Duyung cuy, Wandiundiu. Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita cuy. Jadi wanita ini adalah seorang kimbang desa yang bernama Wandiundiu cuy. Jadi Wandiundiu ini menikah dengan seorang pria, tapi saya tidak tahu cuy, saya lupa nama pria siapa cuy. Ya itulah cuy, jadi dia menikah dengan seorang pria dan memiliki dua orang anak cuy. Jadi Wandiundiu ini memiliki dua orang anak cuy, dua orang anak cuy. Jadi Wandiundiu ini memiliki dua orang anak. Yang anak pertama yang bernama Laturung Koleo dan anak kedua Lambata Bata cuy. Jadi suatu ketika di desa mereka cuy, ada maksudnya sedang masuk dalam musim penghujan cuy. Jadi ketika musim penghujan itu, ombak-ombak di lautan itu bergejolak cuy, ombak-ombak di pantai cuy ya, kayak lagu. Oke, jadi bergejolaklah ombak-ombak yang di pantai cuy, sehingga si bapak ini tidak bisa maksudnya tidak bisa jadi nelayan. Dia seorang nelayan cuy, dia tidak bisa untuk melaut untuk mencari ikan cuy untuk makan. Jadi kalau menurut cerita cuy, jadi sebelum musim itu dia sudah menyimpan beberapa ikan tenggiri yang sudah dikeringkan cuy dan digantung di dapur-dapur mereka cuy. Jadi kalau mereka setelah itu jadi di rumah mereka itu ada ikan tenggiri dan juga ada ikan puri kalau tidak salah cuy ya, ikan puri namanya, ikan puri cuy. Jadi ikan itu, jadi istilah ikan jenis yang kecil cuy. Jadi suatu ketika cuy, tunggu btw. Jadi kalau kalian mau tahu sifatnya bapak ini orang keras cuy, jahat, tidak punya hati kayaknya cuy. Jadi suatu ketika si bapak ini kan ingin pergi ke ladang cuy. Jadi dia pergi ke ladang dan berkata kepada Wandiundiu. Jadi Wandiundiu, oke, saya tidak tahu, saya harus berkata seperti itu aja. Jadi oke, jadi dia berkata, jangan itu ikan tenggiri jangan dikasih kepada anak-anak cuy. Itu kenapa? Aduh, kenapa cuy, parah sekali cuy. Dia bercerita kenapa cuy. Oke, saya akan mencoba untuk meresapi tokoh itu cuy. Oke, jadi kamu itu tidak boleh, jadi jangan kamu beri ikan tenggiri kepada anak-anak meskipun mereka minta ya. Jadi ketika mereka minta, kamu hanya kasih mereka ikan puri, karena ikan tenggiri itu akan saya makan. Si ibu pun berkata iya. Jadi sebelumnya, jadi ibunya ini adalah seorang ibu yang memiliki hati yang sangat mencintai anak-anaknya cuy, sangat menyayangi anak-anaknya. Jadi ibunya ini apapun yang anaknya minta pasti akan dikasih cuy.
ibunya yang sangat baik, apapun yang dia minta. Jadi suatu ketika sifatnya ini yang membawa sebuah bagaimana ya. Oke, nanti kalian dengarkan ceritanya dulu. Oke, jadi si Wandi Undi ini diminta untuk tidak memberikan ikan tenggiri kepada anaknya. Suatu ketika anaknya Lambata-Bata ini, anaknya yang kedua merengek dan menangis meminta kepada ibunya untuk memberikan ikan tenggirinya. Jadi ikan tenggirinya itu diminta kepada ibunya untuk dia makan, sedangkan si bapak ini melarang. Dan anak itu merengek menangis. Dinyanyikanlah lagu Kabanti lagu rakyat di Buton ini ya. Jadi dia menyanyikan, anaknya terus menangis. Jadi karena rasa sayang ibunya kepada Lambata-Bata sangat luar biasa besar, dia pun tidak menghiraukan larangan dari bapaknya ini yang kejam ini. Jadi dia pun menyuruh kepada Torong Koleo agar membakar ikan tenggiri ini sepotong untuk diberikan kepada si adiknya. Akhirnya setelah si adiknya ini makan, dia pun tertidur. Jadi kemudian si bapak ini pulang dan dia bertanya, siapa yang makan ikan tenggiri ini? Terus ibu bilang, Lambata-Bata menangis dan meminta ikan tenggiri. Dia bilang, kan sudah aku bilang jangan kau kasih ikan itu kepada anak itu meskipun dia menangis, kasihlah ikan teri atau ikan puri. Saya bilang ikan teri atau puri cuy. Ya begitulah cuy ya. Jadi si bapak ini murka cuy. Jadi si bapak ini sifatnya sangat kurang bagus cuy, sangat tidak boleh meniru cuy. Jadi sudah terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi si ibu ini kemudian si bapak ini mengambil lah dayung dan memukul kepada ibunya. Patahlah dayung itu di tubuhnya Wandi Undi. Si Wandi Undi mungkin merasa sangat sudah tidak tahan dengan sifatnya bapaknya itu. Akhirnya dia pun pergi dari rumahnya. Dan kalau kalian belum tahu ya, mungkin saya belum cerita. Jadi rumahnya mereka dekat dengan laut. Jadi si ibu itu langsung pergi ke laut, dan kebetulan masih ombak yang sangat besar. Dia pun digulung ombak, hilanglah di lautan. Oke, mungkin beberapa hari si ibu ini tidak pulang. Si adik ini menangis. Lambata-Bata ini menangis untuk menyusu kepada ibunya. Si Lambata-Bata ini kan masih kecil ya, masih belajar merangkak lah menurut legenda itu ya. Jadi si anaknya ini menangis cuy. Sedangkan si bapaknya tidak menghiraukan. Entah kenapa si bapaknya sangat jahat sekali sifatnya cuy, tidak punya hati. Oke, jadi si kakaknya ini yang merasa gelisah, merasa bahwa adiknya menangis terhenti-henti. Akhirnya dia pun pergi ke tepi laut. Sedangkan dia pergi ke tepi laut dan menyanyikan lagu sambil menangis sedih karena ibunya tidak pulang-pulang. Jadi dia menangis, ada lagunya cuy, saya tidak hafal. Mungkin saya akan taruh video lagunya nanti di akhir cuy. Oke, jadi si ibunya ini pun kenapa cuy? Jadi dia menangis, Lambata-Bata sambil digendong lah sama kakaknya, dan si kakak ini menyanyi di pinggir pantai. Oke, jadi ketika si kakak ini menyanyi, datanglah, maksudnya kayak ombak pun tiba-tiba muncul dan si ibunya itu datang. Akan tetapi bukan dalam sosok manusia. Jadi si ibunya datang dalam sosok Putri Duyung. Wow, dia datang sebagai sosok Putri Duyung dan dia berkata, ibu kenapa tidak pulang? Bilang, aku sudah tidak bisa pulang lagi. Sekarang tubuhku ini sudah menjadi setengah ikan. Oke, ibunya tuh duduk di pinggir pantai. Ibunya merasa sedih, sudah tidak bisa bersama dengan Lambata-Bata. Tetapi si Lambata-Bata ini digendong sama ibunya itu, sama si Wandi Undi ini. Akhirnya dia menyusu. Wah, luar biasa cuy. Si ibunya berubah jadi Putri Duyung. Si adiknya ini menangis, bapaknya jahat cuy. Wah, luar biasa sekali cuy ya. Hati yang sangat ibu yang sangat
maksud ibu yang sangat tegar cuy, Wandi Udin cuy. Jadi setelah peristiwa itu entah dia terkembali lagi setelah itu cuy, setelah dia menjadi ikan putri duyung itu ya dia sudah menjadi putri duyung cuy. Jadi setengah manusia setengah ikan, dia sudah tidak bisa kembali ke darat, tidak seperti cerita-cerita yang dia udah masuk ide kembali ke darat tiba-tiba jadi manusia keutuhnya dan kembali ke laut jadi ikan. Kan ceritanya tidak sebegitu begitu, dia sudah menjadi putri duyung memang cuy, Wandi Undiu. Oke. Ya, begitulah kisah dan legenda dari tempat tinggalku, Pulau Buton tentang legenda putri duyung coy. Jadi bukan hanya di Eropa itu yang ada legenda putri duyung, tapi di Indonesia juga ada legenda putri duyung. Tapi karena bagaimana ya, karena kami ini di timur ya, Pulau Buton ada di timur, jadi kami ini ada di timur dan miris ya. Legenda-legenda rakyat itu yang hanya ditahu itu di Jawa, di Sunda sana itu di bagian-bagian timur seperti begini. Legenda-legendanya kadang tidak ditahu ya, karena memang terlalu disorot ya di bagian-bagian barat sana, di bagian Jawa. Oke. Tidak apa-apa, wajar sih karena daerah pemerintahan dan ibu kota itu ada di sana dan di sini ya begitu. Oke. Itu adalah salah satu dari legenda dan cerita yang kisah rakyat dan maksudnya dari Buton ya, mungkin kalian belum tahu. Dan mungkin pada video-video selanjutnya saya akan membuat cerita lagi, maksudnya pada video-video saya membuat video dan saya akan menceritakan keunikan yang kalian tidak pernah dengar di Jawa tentang Buton ini. Oke. Ya, cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel WR ini. Semoga channel ini bisa menjadi channel yang besar ya, tidak kalah dengan channel-channel yang lain. Oke, mungkin saya akan memberikan karena di channel ini channel bebas cuy. Jadi kontennya tuh semua, apapun yang konten yang ingin saya buat, saya akan buat. Saya bercerita, bereak, main game ya bebas ya. Channel vlog. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.